Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Pasha Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa merupakan sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa. Dan juga komunikasi massa ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Berikut adalah contoh media massa yang paling sering digunakan saat ini. Yang pertama ada televisi. Televisi adalah salah satu media publik yang memiliki 3 fungsi sebagai alat komunikasi massa, yaitu fungsi informasi, pendidikan, dan hiburan. Yang kedua ada website. Website juga berfungsi sebagai media informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh pengguna internet. Selain itu, website juga digunakan sebagai sarana berjualan online dan sarana edukasi seperti tutorial, tips dan trik, dan lain-lain. Ada fungsi komunikasi massa. Yang pertama, fungsi informasi berfungsi untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada publik. Yang kedua, ada fungsi hiburan. Hiburan juga termasuk salah satu fungsi komunikasi massa. Contohnya menggunakan televisi. Yang ketiga, ada fungsi persuasi. Artinya, media massa berperan untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat sesuatu seperti yang ditawarkan oleh media massa. Yang keempat, ada fungsi pengawasan yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas masyarakat secara keseluruhan, misalnya pemberitaan terorisme, yang menunjukkan betapa berbahayanya aksi terorisme ini. Yang kelima, ada fungsi korelasi yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai elemen di masyarakat. Contohnya, media massa berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Yang keenam, ada fungsi transmisi budaya. Fungsi ini berperan untuk mengenalkan budaya global kepada halayak luas, sehingga terjadi perubahan atau pergeseran nilai kebudayaan di masyarakat. Yang ketujuh, ada fungsi pewarisan sosial. Artinya, media massa diibaratkan seperti pendidik yang berupaya meneruskan atau menurunkan ilmu pengetahuan, nilai, norma, serta etika kepada halayaknya. Lalu ada karakteristik media massa. Nomor 1, periodisitas, artinya tetap atau berkala. Misalnya harian, mingguan, ataupun siaran dalam beberapa jam per harinya. Nomor 2, aktualitas, ialah yang berisi hal-hal baru. Aktualitas dapat diartikan juga sebagai kecepatan penyampaian dan kebenaran informasi kepada masyarakat luas. Nomor 3, kontinuitas, ialah berkesinambungan sesuai dengan periode mengudara ataupun jadwal terbitnya. Nomor 4, publisitas, ialah pesan yang disebarluaskan kepada masyarakat umum. Nomor 5, universalitas, ialah pesan yang bersifat umum mengenai semua aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat yang menyangkut kepentingan umum dengan sasaran masyarakat umum. Yang terakhir ada ciri-ciri komunikasi massa. Nomor 1, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Artinya gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Nomor 2, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Artinya komunikan atau penerima pesan dalam komunikasi massa itu beragam, mulai dari pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Nomor 3, pesannya bersifat umum. Dengan kata lain, pesannya ditujukan kepada halayak umum dan pesannya tidak bersifat khusus. Nomor 4, komunikasi massa mengandalkan peralatan. Media massa sangat membutuhkan peralatan teknis untuk menyampaikan pesan pada halayaknya. Contohnya komputer, TV, radio, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.